dipersembahkan oleh Ya, bisa kita kembali lagi dalam spesial dialog, masih membahas mengenai sensus ekonomi 2016, masih bersama narasumber kami. Ini ada dari Kepala Badan Pusat Statistik Bapak Suryamin, dan juga ada Pak Yugi Prayanto ya, ini dari Wakil Ketua Kadin, dan juga ada Ketua LPM UI itu Bapak Ikadek Dian Sutrisna. Nah, tadi yang saya sebutkan Pak Kadek terakhir masalah keakuratan. Mungkin ini juga pertanyaan banyak pihak, begitu kan? Seakurat apakah hasil dari sensus ini? Akan bermanfaat jika akurat. Jika tidak akurat, sulit untuk digunakan manfaatnya. Nah, dari pihak Pak Suryamin, sejauh apa sih keakuratan ini, bisa dijelaskan bagaimana mungkin metodenya atau pertanyaannya nanti, survei-surveinya begitu? Ya, baik. Kalau keakuratan, yang menentukan keakuratan data hasil survei atau sensus ada dua ya. Yang pertama masalah eksternal, yang kedua internal. Tadi saya akan ini dari internal dulu. Internal itu ya petugas yang kami rekrut, metode yang kami gunakan pada saat berwawancara, gitu kan, ada aturan-aturan. Kemudian kuesioner yang kami siapkan mungkin terlalu banyak, terlalu memusingkan, itu juga akan berdampak pada akurasi. Kemudian organisasi lapangannya juga tidak bagus, itu diantaranya. Tetapi juga ada masalah eksternal, respon dari responden itu sendiri. Nah, oleh karena di sini respondennya adalah para respondennya pelaku usaha, adalah ya, para pengusaha, para dunia usaha, dari mulai skala mikro yang tadi dari pedagang kelontong, pedagang keliling, pedagang PKL, sampai dengan yang high tech gitu, atau yang skalanya besar sekali, misal kalau di rokok itu gudang garam, kalau ya apakah kalau di industri besi itu Krakatau Steel, itu nanti semua akan didatangi gitu. Nah, oleh karena itu, kalau di dalam kami lakukan berbagai upaya, mulai tentunya dari awal yang tadi penentuan variabel aja itu hati-hati sekali. Seperti yang dikatakan Pak Kadek tadi, dalam nanti menerjemahkan investasi akan berbeda kepada perusahaan besar, kita terangkannya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang mikro kecil. Ya bukan seperti itu. Kita langsung tanya barang modal tetapnya dalam bentuk apa-apa. Jadi di dalam kita upayakan juga berbagai upaya melatih petugas lapangan, melatih petugas pengawas. Di situ ada pengawasan, monitoring, gitu, ada semua. Baik. Kemudian diskusi, dan juga yang kedua yang memang kami harapkan respon dari yang eksternal itu, agar memberikan data itu yang benar-benar data yang valid. Kemudian tidak usah takut ya, karena tidak ada sangkut pautnya dengan apapun, karena itu betul-betul hanya untuk kegiatan statistik yang nanti akan kita agregasikan, akan kita sajikan kepada pengguna data dalam bentuk agregasi. Tidak ada nanti akan dipublikasikan data individu. Data individu ini nggak ada, itu rahasia. Mungkin kekhawatiran dari teman-teman Pak Yugi begitu ya. Kekhawatiran itu bagaimana Pak Yugi? Begini, tadi baik dari yang mungkin usaha besar maupun yang kecil begitu. Tadi sambil diskusi, tadi saya ingat ada perusahaan di negara kita kan TBK, perusahaan yang go public. Itu saya rasa kita tidak usah sentuh lagi, karena memang data udah bisa diambil yang TBK. Yang susah ini yang belum TBK, yang laporan keuangannya yang ingin tidak nyaman kalau dipublikasi karena memang tidak diaudit. Cuma kalau selama datanya umum, pegawai berapa, laki perempuan, targetnya berapa, mau omset berapa, saya rasa mungkin masih wajar. Cuma sampai detail kemana aja ininya, wah itu saya rasa agak sulit. Contoh kalau kemarin ada teman-teman dari pelaku usaha properti dimintain data sedetail mungkin kan, agak berat juga, apalagi nanti hubungannya ke pajak gitu. Padahal
untuk memasarkan produk itu perlu ada effort tersendiri kan supaya laku properti tersebut. Kira-kira nantinya bagaimana Pak Suryamin jika para pelaku usaha ternyata ada yang sebegitu takutnya akhirnya memalsukan data, katakan begitu, atau tidak memberi informasi yang akurat begitu? Kita harapkan tidak sampai memalsukan ya. Makanya jadi dua kegiatan besar. Yang pertama untuk yang pendataan lengkap yang bulan Mei itu nggak terlalu banyak pertanyaannya tuh, karena kita akan melihat berapa populasi dari setiap kegiatan usaha ekonomi. Tetapi nanti di dalam pendataan yang sampel itu yang awal 2017 yang rinci itu yang paling tidak kita mendapatkan struktur biaya dan struktur output sehingga kita bisa menghitung input output dan nilai tambah. Nilai tambah ini kan untuk pertumbuhan ekonomi itu adalah merupakan agregasi dari nilai tambah setiap unit ekonomi. Sehingga kita bisa menghitung bagaimana nilai tambah secara total nasional atau PDB ya. Kalau sudah secara nasional seluruh sektor ekonomi jadi PDB. Bagaimana itu produk domestik bruto bisa dihitung? Bagaimana nanti kita bisa mengevaluasi lagi pertumbuhan ekonomi seluruh sektor menjadi masih bisa. Saya kira tidak. Yang rahasia-rahasia tidak perlu khawatir lagi. Tidak perlu khawatir ya, para karena gini juga usaha. Ya. Di dalam kegiatan statistik itu kita punya acuan secara internasional, jadi bukan nasional aja, yang dikeluarkan oleh UN Statistical Commission, Komisi Statistik di PBB, UNSD, United Nations Statistic Division ada, itu setiap tahun ada kongres, saya suka hadir juga. Di situ ada the 10 principal fundamental of official statistic. Salah satunya adalah bahwa data individu itu konfidensial, Pak. Nggak bisa kita mengekspos data perusahaan A, ininya berapa. Nggak boleh itu. Kami pun akan kena sanksi hukum dan yang akan kita sajikan nanti adalah agregasi. Berapa industri makanan, ada sekian ribu. Berapa tenaga kerja yang diserap, ada sekian puluh ribu, makro. Berapa output yang dihasilkan, sekian. Berapa bahan baku yang diperlukan, dari pegawainya berapa pegawainya, laki-laki, perempuan, produksi, administrasi, dan lain sebagainya. Tapi saya mau menambahkan sedikit yang Pak Kadek tadi, bagaimana nanti pendekatannya dengan ini apa? Untuk pengguna data, kita nanti akan buka seseluas-luasnya. Tapi data agregasi itu ya, baik di dalam website maupun ada yang datang ke BPS silahkan dibuka. Kira-kira itu nanti selesainya di tahun berapa, Pak? Kita rencanakan untuk pendataan lengkap pada bulan Agustus itu sudah ada data awal berapa jumlah ya. Jadi Mei pendataan, Agustus kita rencanakan jumlah tadi, tapi dari pendataan quick yang pendataan yang cepat. Karena kita walaupun kita sampai ke BPS kabupaten kota, kita online juga ya. Baik, kemudian, jadi di tahun 2016 kemungkinan pendataan awal sudah bisa diselesaikan begitu ya? Akhir tahunnya sudah kita selesaikan. Ya, kemudian ada lanjutan di tahun 2017 yang lebih detail dan spesifik ya. Ini sampai tidak kebagian ini Pak Kadek untuk segmen ini saya mau tanya. Tapi kita akan ada segmen lagi, nanti saya akan langsung ke Pak Kadek. Pemirsa, kami harus jeda kembali bersama Dialog, Spesial Dialog.